warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat meraih impian. Kami, tim bimbingan konseling SMK Negeri 2 Tasikmalaya, akan berbagi informasi dalam layanan bimbingan klasikal secara daring dalam bidang layanan pribadi dan karir. Tujuan layanan ini ialah agar peserta didik mengetahui pentingnya memiliki visi dan tujuan hidup, mengetahui kriteria visi dan tujuan hidup dengan menggunakan rumus SMART, dan mampu membuat visi dan tujuan hidup dengan menggunakan rumus SMART. Adapun topiknya ialah merumuskan visi dan tujuan hidup atau goal setting. Sebagai ilustrasi, jika kalian akan bepergian, hal yang pertama harus ditentukan adalah tujuan. Kemana akan pergi dan mau apa pergi ke sana, lalu alamat yang jelas, di jalan mana tempat yang akan kita tuju, selanjutnya kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Apalagi dalam menjalankan hidup ini, kita harus memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas. Di sini ada sebuah quote yang mengatakan bahwa merumuskan tujuan atau goal setting adalah langkah pertama untuk mengubah sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ini dari Tony Robbins. Nah, menurut kalian apa makna dari quotes tersebut? Nah, boleh di-sharing ya pendapat kalian di kolom komentar. Untuk mengetahui perbedaan antara orang yang memiliki visi dan goal setting yang jelas dengan orang yang tidak memiliki visi dan goal setting, perhatikanlah contoh kalimat berikut. Kalimat 1. Pergilah ke Jalan Setiabudi nomor 12 Bandung besok pagi sampai siang hari untuk menghadiri undangan pernikahan dengan menggunakan mobil. Kalimat 2. Pergilah ke Bandung. Dan kalimat ketiga, pergilah. Menurut kalian, kalimat yang keberapakah yang lebih jelas? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Tentu yang ke-1 kan? Selanjutnya di sini Ibu punya data hasil suatu penelitian di mana ada 100 anak muda ditanya tentang tujuan hidup mereka. Belasan tahun kemudian 100 pemuda tersebut ditelusuri kembali dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ada 60 orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Belasan tahun kemudian hidupnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian 30 orang yang memiliki tujuan tetapi tidak menuliskannya. Belasan tahun kemudian mereka menjadi orang biasa saja. Dan 10 orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas kemudian menuliskannya. Dan belasan tahun kemudian mereka menjadi orang yang sukses. Nah, kita akan belajar dari 10 orang tadi untuk mencapai kesuksesan. Ini dia rahasianya. Mereka memiliki tujuan atau goal, yaitu mimpi yang ditulis dengan detail dengan waktunya. Kemudian, tujuan tersebut diturunkan menjadi langkah-langkah atau step yang detail pula. Dari langkah-langkah tersebut dibuatlah jadwal yang detail menjadi sebuah rencana atau plan. Dan sebuah rencana tidak akan berarti tanpa disertai dengan aksi atau action. Ingat, goal, step, plan, action. Goal, step, plan, action. Agar mimpimu menjadi kenyataan. Lalu, bagaimana sebuah visi agar dapat mudah dijalankan dan tentunya diraih? Di sini ada rumus SMART.
S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Relevant, dan T. Timely. Smart. Ingat ya, SMART. S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Relevant, dan T. Timely. SMART. Nah, apa saja sih arti dari masing-masing huruf tadi? Nah, akan dijelaskan selanjutnya ya. Rumus SMART yang pertama yaitu S untuk spesifik. Harus spesifik sehingga otak kita dapat menangkap pesan yang jelas dari target yang ingin dikejar. Jangan terlalu global sehingga kabur. Nah, contohnya ketika kita memiliki tujuan yang spesifik ialah saya ingin menjadi dokter gigi yang sukses. Kalau global, saya ingin menjadi orang yang sukses atau saya ingin menjadi orang yang berguna. Semakin spesifik tujuan kita, semakin jelas pula apa atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Coba deh kalian tuliskan secara spesifik, nanti kira-kira setelah lulus kalian mau apa? Rumus SMART selanjutnya yaitu M untuk measurable atau dapat diukur dengan ukuran yang jelas. Contoh yang bisa diukur misalnya di sini, saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji. Dan contoh yang tidak bisa diukur ialah saya ingin membahagiakan dan berbakti kepada orang tua. Rumus SMART yang selanjutnya ialah A untuk achievable. Achievable itu ialah sesuatu yang dapat diraih. Jangan sampai tidak realistis sehingga kita menjadi putus asa karena tidak mungkin mencapainya. Misalnya, saya ingin menjadi wali kota. Itu masih achievable dibanding dengan saya ingin menjadi presiden Amerika Serikat. Karena terlalu tinggi mungkin bagi kita yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya adalah R untuk relevan, yaitu harus sinkron dengan potensi dan kekuatan kita. Jangan buang-buang waktu untuk mencapai sesuatu yang orang lain capai, tetapi sebetulnya tidak cocok untuk kita. Contoh yang relevan misalnya, saya ingin menjadi pelukis karena saya sangat suka menggambar dan orang-orang pun menyukai gambar saya. Contoh yang tidak relevan misalnya saya ingin menjadi polisi karena itu keinginan orang tua saya walaupun tinggi badan saya kurang memadai. Nah, sudah relevan belum antara keinginan kalian, cita-cita kalian dengan potensi yang kalian miliki? Mudah-mudahan sudah relevan ya, dan tinggal berusaha untuk lebih giat lagi belajar untuk mencapai cita-cita. Dan rumus SMART yang terakhir adalah T untuk timely, yaitu harus jelas batasan waktu, kapan target itu harus diraih, bagaimana jadwal dan tahapan untuk meraihnya. Contoh, usia 20 tahun saya sudah bekerja, usia 25 tahun saya akan sudah menikah, dan seterusnya. Contoh yang tidak timely misalnya, kalau nanti saya sudah sukses, saya akan menikah. Itulah materi mengenai visi dan goal setting. Ingat masa depan, ingat rumus SMART ya. Sebelum ditutup, Ibu ada tayangan mengenai perjalanan hidup manusia. Simak ya.
Nah, sekarang cobalah kamu buat life planningmu sendiri dengan menggunakan rumus start from the end atau mulai dari akhir. Semoga bermanfaat. Salam semangat meraih impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.